sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Pada hari ini, Kamis 14 November 2024, Fresh Juice genap berusia 12 tahun. Saya, Yofi Setiawan, mewakili tim Fresh Juice, mengucapkan limpah terima kasih kepada para pengisi Fresh Juice dan khususnya kepada para pendengar yang dengan setia mengikuti renungan Fresh Juice ini. Tak lupa kami ucapkan limpah terima kasih juga kepada para donatur yang telah mensupport Fresh Juice selama ini. Semoga Fresh Juice selalu memberikan kesegaran dan kesejukan bagi kita semua yang merenungkan sabda Tuhan setiap harinya. Happy anniversary Fresh Juice buat kita semua. Akhirnya, mari saat ini kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Ada yang tahukah hari apa hari ini? Benar sekali. Hari ini adalah hari ulang tahun Fresh Juice yang ke-12. Maka selamat ulang tahun Fresh Juice. Biarlah Fresh Juice terus menjadi berkat bagi kita semua dan membawa kita semakin mengenal sabda Allah yang Maha Kuasa. Kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, suatu hari tersiar kabar bahwa ada seorang yang sudah sakit parah disembuhkan setelah berdoa di satu tempat tertentu. Begitu mendengar kabar tersebut, berbondong-bondong orang menuju ke tempat itu untuk berdoa minta kesembuhan. Lalu ada kabar lain, bahwa sepasang suami istri yang sudah lama mendambakan anak, begitu berdoa di satu gua Maria tertentu, langsung doanya dikabulkan. Maka semua orang yang mendambakan anak berbondong-bondong datang dan berdoa di gua Maria itu. Tetapi apakah memang hanya tempat tertentu itukah yang bisa mendatangkan kesembuhan? Atau hanya tempat ziarah atau gua Maria tertentukah yang bisa mendatangkan pengabulan doa? Memang seringkali manusia senang mencari tanda-tanda lahiriah. Manusia senang hal-hal yang nyata.
kita sudah terlalu lama dibohongi oleh banyak janji-janji palsu dari berbagai orang. Maka manusia ingin bukti, bukan janji saja. Dan tanpa sadar, seringkali kita pun menuntut Tuhan hal yang sama. Tuhan, buktikan janjimu. Tuhan, buktikan kasih-Mu. Kalau Engkau mengasihi aku, kabulkan doaku. Padahal, ingatkah kita bahwa sebetulnya Tuhan Yesus sudah membuktikan diri. Dia sudah membuktikan kasih-Nya kepada manusia, yaitu saat Dia wafat di kayu salib demi menebus dosa manusia. Itu sudah pemberian diri yang total, sehabis-habisnya. Apalagi yang bisa kita tuntut daripadanya saat Dia sudah memberikan diri sepenuhnya. Maka seharusnya kita tidak perlu lagi mencari ke sana dan ke sini, karena sudah jelas, sudah terbukti, sudah nyata bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli pada kita, dan ingin memberikan dirinya untuk kita. Di dalam Injil hari ini, Yesus berkata, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, sekarang tugas kitalah untuk menghadirkan kerajaan Allah itu. Yesus sudah mencurahkan roh-Nya kepada kita. Kini roh-Nya ada di dalam diri kita supaya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Supaya kita bisa terus melanjutkan karya Yesus lewat kebaikan hati kita, perkataan kita yang menyejukkan dan memberi semangat, senyum yang meneguhkan hati, perbuatan baik kita yang membuat orang merasa dikasihi, kesabaran kita dalam menghadapi orang-orang sulit, pengorbanan kita yang mungkin tidak terlihat tetapi bisa menghadirkan Yesus bagi orang lain. Dengan cara itulah maka kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Saat kita saling mengasihi dan mau berkorban bagi sesama kita lewat hidup kita sehari-hari dimanapun kita berada. Sobat Fresh Juice, selama 12 tahun ini begitu banyak orang yang sudah berjasa dan mendukung hadirnya Fresh Juice di hari-hari kita. Kita menerima renungan ini lewat HP kita atau laptop kita, dan kita bisa mendengar dan merasakan kasih Allah bagi kita lewat renungan Fresh Juice ini. Tetapi sadarkah kita berapa banyak orang yang ada di latar belakang yang mungkin tidak terlihat, tetapi dia sudah mencurahkan tenaga dan waktunya untuk menghadirkan Fresh Juice ini di tengah kita. Sehingga kita tidak perlu mencari kemana-mana, langsung Fresh Juice sudah hadir di tengah kita. Memang seringkali kita cuma lihat pembawa renungannya saja. Atau mungkin kita ingat juga, ada yang sudah mengedit video dan audio. Merekalah orang-orang yang sangat berjasa untuk menghadirkan Fresh Juice ini di tengah kita. Tetapi jangan lupakan juga, masih banyak orang lain yang berjasa juga menyebarkan Fresh Juice ini. Mereka yang mengupload, mereka yang klik tombol send untuk mengirimkan renungan ini kepada temannya, kerabatnya, atau saudaranya. Semua itu meskipun cuma satu klik tombol, tetapi itu sangat berarti. Itulah
yang menghadirkan kerajaan Allah atau dalam bentuk renungan Fresh Juice ini di tengah kita semua. Dan inilah kerajaan Allah itu, yaitu saat semua orang saling mengasihi, saling memberkati, mau saling peduli, dan mau saling berbagi. Kita tidak perlu mencari kesana kemari, tapi kita yang harus menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah kita. Mari Sobat Fresh Juice, kita terus hadirkan kerajaan Allah dalam diri kita dan dalam diri orang lain dengan terus menjalin keakraban dengan Allah sendiri. Membiarkan roh Allah menuntun hidup kita sehingga kemanapun, dimanapun kita berada, kerajaan Allah bisa hadir di situ. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami. Kini kami mau untuk juga menjadi jembatan kasih-Mu bagi sesama kami. Kuasai hidup kami, kuasai pikiran kami, kuasai perkataan dan perbuatan kami, agar setiap orang yang berjumpa dengan kami boleh melihat dan merasakan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 14 November 2024. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan happy anniversary Fresh Juice.